Masuk ke materi farmaseutika selanjutnya tentang dosis obat. Apa itu dosis? Dosis adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita atau pasien dalam satuan berat obatnya. Itu bisa dalam gram, miligram, atau mikrogram. Atau juga satuan isi, misalkan mililiter atau liter. Atau unit-unit lainnya, yaitu unit internasional. Ketentuan umum menurut Farmakope edisi 3 mencantumkan dosis itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dosis maksimal dan dosis lazim. Apa itu dosis maksimal? Dosis maksimal adalah dosis untuk orang dewasa. Nah, pada pemakaiannya itu dia tidak boleh melampaui dosis yang sampai menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Misalkan contoh di sini adalah kodein. Kodein ini dia persatuan tabletnya atau dosisnya secara umum penggunaannya ialah 60 mg, di mana dosis maksimal dalam satu harinya adalah 300 mg. Lalu dosis lazim itu apa? Dosis lazim itu merupakan dosis yang digunakan sebagai pedoman umum, tapi dia tidak terlalu terikat. Jadi biasanya digunakan dosisnya sekian yang memberikan efek yang diinginkan. Contohnya kodein lagi. Kodein ini 60 mg adalah dosis maksimum dalam sekali minum. Kalau dalam sehari 300. Kalau misalkan dosis lazimnya sebenarnya kodein itu 10-20 mg. Sedangkan penggunaan dalam satu harinya 30-60 mg. Nah, apa-apa saja sih macam-macam dosis? Yang pertama ada dosis terapi. Dosis terapi itu adalah dosis atau takaran yang diberikan dalam sejumlah tertentu, takaran tertentu, dan dapat memberikan efek yang diharapkan. Misalkan dosis terapi paracetamol untuk orang dewasa dalam sekali minum ialah 500 mg. Lalu kalau dosis maksimum itu sama seperti tadi adalah dosis takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali atau sehari tanpa menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki. Jadi jangan sampai dosis tersebut menjadi dosis toksik. Nah, lalu di sini ada pengertian dosis toksik. Nah, ini dia. Dosis yang menyebabkan keracunan. Ini dia mungkin melampaui dosis dari maksimum sih. Namun tidak membawa kematian. Tapi bukan berarti dosis toksik ini tidak mengalami kematian ya. Kalau misalkan berlebihan sekali mungkin, jadi tergantung obatnya. Lalu ada yang dosis LD50. Nah, LD50 dan LD100 ini adalah pada hewan percobaan, di mana dosis takaran itu dia menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan, sedangkan lethal die 100% ini merupakan dia menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Lalu ada dosis inisiasi dan dosis pemeliharaan. Dosis inisiasi ini adalah dosis awal yang diberikan agar mencapai konsentrasi obat yang cukup secara cepat dalam darah sehingga tercapai dosis terapeutik, yaitu dosis yang memberikan efek penyembuhan. Biasanya dosis inisiasi ini akan diberikan pada pasien-pasien rawat inap, di mana pasien tersebut akan mendapatkan perawatan khusus atau berdasarkan dosis yang direkomendasikan oleh dokter maksudnya. Misalkan dokter memberikan ampicillin sebesar 2 gram atau 1 gram. Nah, itu kan dosisnya sangat banyak. Sekarang dilihat tujuannya itu untuk apa? Oh, ternyata tujuannya untuk profilaksis sebelum operasi. Profilaksis itu apa? Profilaksis itu adalah pencegahan untuk agar tidak terjadinya terkontaminasi sebelum melakukan operasi. Nah, profilaksis ini dilakukan di awal dan di akhir juga. Jadi selama operasi itu dilakukan pencegahan agar tidak ada kontaminasi dari bakteri. Nah, setelah itu baru ada dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan ini setelah pembelian dari loading dose. Loading dose ini sama dengan dosis inisiasi ini juga ya. Dan dilanjutkan dengan maintenance dose, nah, atau dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan ini nanti akan diturunkan secara perlahan hingga mencapai dosis terapeutik yang pada umumnya.
Hal-hal penting yang perlu dilihat dalam pemberian dosis adalah bahwa penggunaan dosis maksimal itu hanya untuk orang dewasa yang berumur 20-60 tahun dengan berat badan 58-60. Lalu penggunaan obat untuk wanita hamil itu harus kita perhatikan antara keuntungan dan efek sampingnya. Apakah keuntungannya lebih dominan dibandingkan efek sampingnya? Lalu perlu diperhatikan juga pemberian dosis untuk anak 2 tahun. Nah, itu ada perhitungan khususnya. Nah, berikut adalah perhitungan khusus dosis-dosis pada kalangan tertentu, seperti contohnya anak-anak. Ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan. Perhitungan dosis berdasarkan umum ada 3 macam, yaitu yang pertama rumus Young itu untuk anak di bawah 8 tahun, rumus Dayling untuk anak di atas atau sama dengan 8 tahun, lalu rumus Fried yaitu untuk bayi. Nah, rumus Young itu adalah dosis N tahun, jadi ini dosis yang dicari berapa, rumusnya N per N plus 12 dikali dosis dewasa. N di sini adalah umur anak dalam tahun. Kita langsung ke contoh soal. Seorang pasien anak berumur 4 tahun mendapatkan resep dari dokter yakni paracetamol. Tentukan berapakah dosis obat paracetamol yang sesuai untuk pasien tersebut. Kekuatan paracetamol dosis untuk dewasa ialah 500 mg. Jadi, apabila dimasukkan ke rumus, pasien berumur 4 tahun, maka dosisnya adalah 125 mg untuk pasien tersebut. Lalu rumus Dayling, nah rumusnya adalah N per 20 dikali dosis dewasa. Seperti biasa, umur anaknya dalam tahun. Di sini rumus ini untuk anak di usia di atas 8 tahun. Contohnya masih sama, anaknya berumur 10 tahun mendapatkan resep paracetamol. Nah, masukkan ke rumus, maka resepnya ialah 250 mg paracetamol dan diberikan pada anak. Yang terakhir adalah rumus Fried untuk bayi. Di sini perlu diperhatikan bahwa M-nya di sini bukan dalam tahun, melainkan dalam bulan. Jadi, M, umur bayi dalam bulan, dibagi 150 dikali dosis dewasa. Pada contoh adalah seorang pasien bayi berumur 10 bulan mendapatkan resep dari dokter yakni paracetamol. Tentukan berapakah dosis obat yang sesuai dengan pasien bayi tersebut. Kemudian tinggal dimasukkan, jawabannya ialah 33 mg. Di samping rumus berdasarkan umur, ada juga rumus berdasarkan berat badan, yaitu dua, rumus Kraft dan rumus dalam kilogram. Nah, rumus Kraft ini adalah rumusnya weight per 150 dikali dosis dewasa. Berat badan yang diminta dalam rumus Kraft ini ialah dalam bentuk pound. Jadi, di sini saya sudah beri keterangan bahwa 1 kilo merupakan 2,2 pound. Langsung masuk ke soal. Seorang pasien bayi berberat badan, memiliki berat badan 10 kg, mendapatkan resep dari dokter, yakni obat paracetamol. Tentukan berapakah dosis obat yang sesuai untuk pasien tersebut. Nah, kita tinggal kali bahwa 10 kg itu berapa pound dikali 2,2 yaitu 22 pound. Dibagi dengan 150 dikali 500 adalah 73 mg. Lalu kalau untuk rumus berat badannya ini lebih mudah ya karena dia dalam kilogram. Nah, jadi berat badan bayi dalam kilogram dibagi dengan 70 dikali dosis dewasa. Nah, seorang pasien memiliki berat badan 10 kg mendapatkan resep dari dokter yaitu obat paracetamol. Nah, berapakah dosisnya? Tinggal dimasukkan ke rumus dan mendapatkan hasil 71,42. Rumus ini bisa digunakan juga, hasilnya pun juga mirip dengan rumus Kraft, tidak berbeda jauh. Jadi, baik rumus Kraft ataupun berat badan rumus ini dapat digunakan. Tapi umumnya di Indonesia digunakan rumus yang ini. Dengan pertimbangan 70 kg itu merupakan berat badan dari orang dewasa. Sekian, terima kasih.